mana. Saya tidak bisa baca hasil survei itu. Hanya berdasarkan kepada nasional, 03T, 3T perempuan dan laki-laki. Terkait dengan hasil survei yang berikutnya adalah adanya aplikasi sumber belajar. Saya tertarik sekali. Apakah yang disurvei ini semuanya kok kayaknya ya, ini asumsi saya karena bacaan hasil survei, semuanya tidak dimiliki oleh negara, tidak dimiliki oleh pemerintah. Katakanlah rumah belajar ini dimiliki oleh pemerintah. Bukankah kita seharusnya lebih fokus untuk kemudian melakukan inovasi, pengembangan, pembangunan, dan peningkatan beragam infrastruktur maupun sumber daya maupun konten pembelajaran itu adalah sesuatu yang kita miliki, yang harusnya menjadi sebuah subjek surveinya menurut saya. Sehingga kita tentunya bisa lebih mengarahkan anggaran tahun 2020, anggaran 2021 yang direncanakan untuk membangun infrastruktur dalam rangka PJJ, pengembangan PJJ ini supaya bisa masuk dalam peta jalan pendidikan nasional itu seperti apa berdasarkan kepada hasil survei. Tapi kalau menurut saya karena hasil surveinya ini masih mix dengan aplikasi sumber belajar yang non pemerintah, tentunya ini menjadi kita bingung gitu mau bagaimana mengarahkan ataupun memberdayakan APBN di kerangka RKAKL yang nanti di 2021 terkait dengan pengembangan pembelajaran jarak jauh yang masyarakat sudah mendengar bahwa Pak Nadiem, Pak Menteri akan kemudian membakukan PJJ ini ke dalam sebuah peta jalan pendidikan yang akan dijalankan terus oleh masyarakat Indonesia di kemudian hari. Nah, ini tentunya menjadi sebuah hal yang harus kita diskusikan lebih panjang lagi. Lalu berikutnya, ada terkait dengan hasil hambatan belajar dari rumah. Hambatan umum yang dihadapi oleh siswa adalah kesulitan memahami pelajaran, kurang konsentrasi, ketidakhadiran guru, dan perasaan bosan. Namun di daerah 3T, hambatan yang khas dirasakan lebih dari separuh responden adalah keterbatasan akses internet. Sedangkan berdasarkan gender, ketergantungan siswa perempuan pada kehadiran guru dalam belajar relatif lebih tinggi. Tulisannya di depan analisis pelaksanaan. Tapi saya tidak melihat di belakang ada hasil analisis terhadap temuan ini. Apa sih hasil analisanya kalau hambatan umum ini terjadi antara perempuan dan laki-laki berdasarkan gender? Apa yang dilakukan oleh para dirjen di dalam peta jalan pendidikan, di dalam pengembangan PJJ? Karena PJJ notabene sudah pasti tidak akan adanya interaksi sosial, interaksi fisikal, atau secara fisik langsung yang akan membantu membentuk karakter, membentuk pribadi siswa. Karena siswa akan lebih banyak tentunya berinteraksi dengan orang tuanya di rumah. Nah, saya tidak melihat hasil survei ini kemudian dianalisa, lalu kemudian menjadi sebuah solusi. Apa yang bisa dilakukan di dalam PJJ rencana di masa datang pasca pandemi atau prediksi pendidikan pasca pandemi yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kemendikbud misalnya. Padahal